Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini di minggu pertama, pada hari ini kita akan memulai mesbah doa pagi kita. Kita mau tanggalkan semua saudara, semua beban, semua persoalan hidup kita serahkan pada Tuhan Yesus. Bahkan hari ini kita mau hanya fokus mencari wajah Tuhan sehingga kita boleh berkemenangan mengatasi hidup hari ini. Mari saudara, kita akan berdoa sebelum kita membangun pujian penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kekuatan baru, semangat hidup yang baru Tuhan Yesus untuk menjalani hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan, mau tanggalkan semua lebih dulu beban-beban hidup kami, tanggung jawab kami untuk kami Tuhan, melakukan aktivitas kami sebagai Tuhan manusia yang bekerja. Namun kami mau tanggalkan semuanya. Waktu kami berikan kepadamu pagi hari ini, sehingga kami mendapatkan kekuatan kesegaran sebelum kami melakukan aktivitas kami, hidup kami ya Bapa. Pagi hari ini kalau ada yang sakit, kalau ada yang berbeban berat pada pagi hari ini Tuhan, dan mengalami banyak persoalan hidup, kami berdoa Tuhan biar Engkau yang berikan kemampuan buat anak-anak-Mu, kemenangan supaya mereka hanya berserah kepadamu, dan kami percaya ada mujizat Tuhan yang terbaik untuk anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, berbeban berat Tuhan berikan kelegaan dan penghiburan. Dan kami hanya fokus hidup kami, pujian yang kami berikan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Kami mau nyanyikan pujian ya Tuhan Yesus pagi hari ini, yang terutama di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, amin Tuhan, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Amin Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Kami mau lebih mengasihi-Mu. Saya mau cinta Yesus. Inilah pengakuan kami. Kami mau lebih sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, amin. Saya mau cinta Yesus, yang terutama dalam hidup ini, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Inilah pengakuan kami Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kami mau lebih sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin Bapa. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Inilah pengakuan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau lebih mengasihi-Mu. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Amin. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta kepadamu Tuhan. Saya mau cinta
tak mengandalkan kekuatan kami, pasti akan lemah, pasti akan jatuh Tuhan. Kami tak mau lepas dari-Mu Tuhan sedikit apapun Tuhan. Kami tidak mau jauh daripada-Mu. Inilah pengakuan kami pada-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Kami mau berpegang teguh pada-Mu khususnya. Kami mau percaya firman-Mu, perkataan-Mu yang memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, sebagaimana kami akan mau menaikkan pujian bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kami mau nyanyikan pujian, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Inilah selalu pengakuan kami dalam hidup kami. Amin Tuhan Yesus. Tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup ya Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Seperti ranting pohon yang kering kami lepas dari-Mu. Ranting yang kering Tuhan, bila kami lepas jauh dari-Mu Tuhan. Bila ku lepas dari-Mu, amin Tuhan, ku tak dapat hidup. Pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kalau pokok anggur kami, keselamatan hidup kami, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila kami jauh dari-Mu Tuhan, bila ku lepas dari-Mu, sebab Kau pokok anggur keselamatan hidup kami, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur kami Tuhan, amin. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Sekali lagi katakan saudara, kaulah pokok anggur kami Tuhan, keselamatan kami, pokok anggur yang benar Tuhan, yang memberi kehidupan, yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian dan Tuhan pengakuan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Ya, shalom saudara. Kita bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Saudara, biarlah kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, ya, sehingga saudara dan saya kita bisa tetap saudara kuat di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup, dan hidup saudara dan saya terus diubahkan Tuhan dari hari ke hari. Ya, saudara, temanya firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sunat hati, ya. Di dalam Roma 2 ayat yang ke-29 kita akan membaca di sini, ya. Roma 2 ayat yang ke-29.
ya. Oke. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah, ya. Saudara, sunat yang secara hurufiah atau lahiriah, saudara, dilakukan saudara oleh bangsa Yahudi pertama kali, yaitu saudara lewat Abraham sebagai bapa ya orang Yahudi, ya. Nah, saudara dan saya, orang-orang yang non Yahudi itu disebut orang yang tidak bersunat ya oleh orang Yahudi, ya. Sedangkan orang Yahudi menyebut dirinya adalah orang-orang bersunat, artinya orang-orang bersunat secara lahiriah atau hurufiah. Namun firman Tuhan di sini dikatakan bahwa orang Yahudi yang sejati ialah yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah, ya. Maka pujian datang bukan dari manusia tetapi dari Allah, ya. Saudara, orang-orang Yahudi, saudara memaksakan orang yang bukan Yahudi untuk bersunat ya di dalam Kisah Rasul 15 agar mereka diselamatkan, ya. Namun Paulus menentang ya orang-orang Yahudi ya yang dari Yudea yang datang ke Antioquia yang memberitakan pengajaran yang tidak benar bahwa orang-orang non-Yahudi harus disunat supaya mereka diselamatkan. Ya, saudara, Paulus menentang hal itu karena orang yang diselamatkan bukan karena dia disunat secara lahiriah, tetapi karena iman percaya kepada Yesus. Dan iman itu dibuktikan lewat satu tindakan perbuatan nyata, ya. Saudara, inilah yang Paulus saudara tentang, sehingga saudara Paulus ya menemui Petrus dan Yakobus sebagai soko guru di Yerusalem, dan memang mereka mendukung apa yang saudara pendapat daripada pengajaran daripada Rasul Paulus, ya, karena memang saudara bukan karena sunat secara lahiriah seseorang diselamatkan, tetapi karena iman percaya kepada Yesus, ya. Nah, saudara, karena itu orang-orang yang non Yahudi tidak harus disunat secara lahiriah, ya. Namun sunat yang terpenting adalah sunat hati, yaitu secara rohania, ya. Nah, saudara, di dalam Roma kita akan membaca kembali Roma 2 ayat yang ke-26, apa yang Paulus katakan tentang sunat, ya. Roma 2 ayat 26. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat, ya? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat tetapi yang melanggar hukum Taurat, ya. Saudara, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, ya. Sunat tidak akan ada artinya bila mana orang-orang Yahudi tersebut melanggar hukum Taurat, ya. Karena itu Rasul Paulus mengatakan justru orang-orang yang tidak bersunat yang melakukan hukum Taurat, dia akan menghakimi orang-orang Yahudi yang memiliki sunat dan hukum Taurat namun mereka melanggar hukum daripada hukum Taurat tersebut, ya.
Nah, saudara, orang-orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi orang yang mempunyai hukum Taurat dan sunat tapi yang melanggar hukum Taurat, ya. Yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah secara Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah yang dilangsungkan secara lahiriah, ya. Orang Yahudi yang sejati dikatakan orang-orang yang melakukan sunat secara rohaniah, ya, bukan secara lahiriah. Maka pujian datang daripada Tuhan, saudara, dan bukan daripada manusia, ya. Saudara, dalam 1 Korintus 7 kita akan baca, ya, bagaimana Rasul Paulus kembali berbicara tentang sunat, ya. Dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-19. Ya, apa yang Rasul Paulus katakan? Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah, ya. Saudara, ini yang Paulus katakan, bersunat atau tidak bersunat tidak penting, tetapi yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah, ya. Di dalam Galatia kembali lagi Rasul Paulus berbicara tentang sunat, ya. Saudara, Rasul Paulus banyak bicara tentang sunat karena dia orang Yahudi, ya, ahli Taurat, ya, namun telah bertobat, ditarik oleh Yesus, ya, percaya kepada Yesus, ya, sehingga banyak dia berbicara tentang sunat, ya, sehingga saudara, secara saudara rohani, Paulus katakan bahwa sunat yang terpenting adalah sunat secara rohani, ya. Kalau secara jasmani tidak ada hubungannya dengan keselamatan, ya, saudara, tetapi secara rohani itu yang terpenting, ya, yang itu saudara mentaati hukum Taurat, ya. Di Galatia 5 ayat yang ke-6, Galatia 5 ayat yang ke-6 kita akan baca, ya. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, ya, ini yang Paulus katakan, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, ya. Hanya iman yang bekerja oleh kasih, ya. Yang terpenting adalah seorang yang percaya kepada Yesus, dia beriman, memiliki iman percaya yang teguh kepada Tuhan dan memiliki kasih. Imannya kepada Yesus dinyatakan lewat kasihnya kepada Tuhan dan sesama. Itu yang terpenting, ya, itu yang Paulus katakan, ya. Saudara, bersunat tidak bersunat tidak penting, yang penting mentaati hukum Taurat, ya. Kemudian dalam Galatia 5 ayat yang ke-9 katakan, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Yang berarti adalah hanya iman yang bekerja oleh kasih, ya. Nah, saudara, kembali lagi dalam Galatia 6 ayat yang ke-15, ya. Apa yang Paulus katakan? Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Ya, kembali Paulus katakan bahwa bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Sunat di sini adalah sunat secara lahiriah, ya. Ya, dikatakan kemudian, tetapi yang menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya, ya. Seseorang diselamatkan karena dia beriman kepada Tuhan Yesus, dan imannya itu dinyatakan lewat perbuatannya, ya. Menjadi ciptaan baru, perubahan hidup, ya, ada perubahan hidup di dalam dirinya, ya. Firman Tuhan katakan bahwa siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, ya. Nah, saudara, kembali lagi tadi Paulus katakan bahwa bersunat atau tidak bersunat secara lahiriah atau hurufiah, ya, tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya, ya. Di dalam Filipi 3 ayat yang ketiga kita akan kembali, ya. Paulus banyak berbicara tentang sunat.
Filipi 3 ayat yang ketiga. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, ya. Paulus bicara kepada orang-orang yang non-Yahudi karena dia dipanggil khusus kepada orang-orang yang bukan Yahudi, yang dikatakan oleh orang Yahudi sebagai orang yang tidak bersunat. Namun Paulus katakan bahwa kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, ya saudara, dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah, ya saudara. Orang yang dalam Kristus harus menekankan hal yang bersifat batiniah, ya. Tuhan menyorot hati kita. Tadi dikatakan menjadi ciptaan baru, hati yang dibaharui oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Saudara, itu yang terpenting sehingga hidup saudara dan saya diselamatkan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan, ya. Saudara, kembali lagi kita telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan hidup yang lama, ya. Itu yang firman Tuhan katakan juga, ya, sunat Kristus yaitu terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, ya, atau tabiat yang berdosa, ya. Saudara, dalam perjanjian lama juga dikatakan tentang sunat hati, ya. Dikatakan dalam Ulangan 10 ayat yang ke-16, sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk, ya. Artinya bahwa hati kita harus dibaharui, ya, harus dikerat, ya, seperti sunat lahiriah. Artinya saudara, ditanggalkan hati kita yang lama, yang keras kepala, yang tegar tengkuk, saudara. Ya, Stefanus, ya, juga mengatakan kepada ahli Taurat dan orang Yahudi yang saudara, yang berusaha merajam dia, yang membenci dia, dan akhirnya dia mati syahid dirajam oleh batu, saudara. Dan Stefanus berkata kepada mereka, sebab dikatakan, hai orang-orang yang keras kepala, ya, tegar tengkuk, dan yang tidak bersunat hati dan telinga, ya, dikatakan kamu sudah menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian kamu juga, ya. Saudara, orang-orang yang tak bersunat hati adalah orang-orang yang memberontak, orang-orang yang keras hati, orang-orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk, ya, yang menentang Roh Kudus, ya. Apabila Roh Kudus memimpin mereka dalam kebenaran, namun mereka menentang, menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun mereka telah melihat, saudara, mukjizat, ya, kesembuhan, kuasa yang dilakukan oleh Yesus, namun mereka tidak percaya, ya. Saudara, di dalam Yeremia 4 yang keempat juga mengatakan, sunatlah dirimu bagi Tuhan, ya, dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yahudi dan penduduk Yerusalem, ya, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatanmu yang jahat, ya. Saudara, inilah orang yang tidak bersunat hati, orang-orang yang hidupnya melakukan perbuatan jahat, ya. Karena itu Tuhan mau supaya saudara bersunat hati, yang menanggalkan hidup lama kita dan hidup di dalam hidup yang baru, ya, saudara. Kemudian dalam Yeremia 6 ayat 10 juga dikatakan, kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka memperhatikan dengan sungguh. Telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar, sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya, ya. Karena itu saudara dan saya, pentingnya kita bersunat hati, ya. Artinya menanggalkan semua, saudara, kehidupan kita yang lama, agar hidup saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan, ya. Yang terpenting adalah sunat secara rohani, di mana saudara dan saya
hidup saudara dan saya diubahkan oleh Tuhan dari hari ke hari menjadi seperti Tuhan Yesus, ya, sehingga saudara dan saya layak masuk di dalam kerajaan sorga, dan kita tidak berfokus pada hal yang lahiriah, tetapi yang batiniah, di mana hidup saudara dan saya diubahkan Tuhan dari hari ke hari. Hati saudara disunat dan diubahkan Tuhan dari hari ke hari. Ya, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan saudara, pengertian yang baru, semakin kita mengenal akan kebenaran, dan kebenaran firman Tuhan memerdekakan kita dari segala dosa dan perhambaan dosa. Ya, kita akan nyanyikan pujian saudara. Ubah hatiku, ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus, semakin seperti-Mu Yesus. Katakan, akulah tanah liat, akulah tanah liat di dalam tangan-Mu, di dalam tangan-Mu. Bentuk dan jadikanlah, bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini, seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan, yang layak dimuliakan, yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan, yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan, yang layak dimuliakan. Ubah hati kami ya Tuhan, sunatlah hati kami, agar hati kami memiliki hati yang lembut Tuhan, yang selalu mau hidup dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus di dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan, agar hidup kami boleh berkenan dan layak di hadapan-Mu. Ampuni dosa kami, pelanggaran kami, kalau pada waktu-waktu yang lalu kami mengeraskan hati dan hidup menurut jalan kami sendiri. Kami tidak mau dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Kami memberontak terhadap Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, sunatlah hati kami, baharuilah hidup kami, agar kami semakin hari semakin berkurang, ego kami semakin berkurang, keinginan kehendak kami, hawa nafsu kami ya Tuhan semakin berkurang. Namun Tuhan Yesus dan kehendak-Mu semakin bertambah dalam hidup kami, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan dan ditinggikan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang masih hidup dalam dosa Tuhan curahkan roh pertobatan, dan sunatlah hati kami ya Tuhan, agar kami mengalami pertobatan perubahan hidup, sehingga orang boleh melihat bagaimana hidup kami diubahkan oleh Tuhan, dan mereka boleh melihat Yesus Tuhan ada dalam hidup kami, sehingga nama-Mu saja dimuliakan lewat kehidupan yang Tuhan ubahkan dari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Berkati bangsa kami ya Tuhan.
dan mereka yang pulang kampung Tuhan, kami berdoa biar perlindungan-Mu ada pada bangsa kami, sehingga pandemi ini tidak kembali terjadi, melainkan menjadi endemi ya Tuhan, dan semua boleh terkendali. Dan kami berdoa semua kami berada dalam penyertaan-Mu, terutama bangsa kami, karena masalah ekonomi, krisis ekonomi global. Biarlah bangsa kami dapat bertahan, dan terus Tuhan usaha-usaha boleh bergerak. Ya Tuhan, mereka yang bekerja, mereka yang berdagang, mereka yang berusaha, Tuhan yang memberkati. Yang studi juga Tuhan memberkati sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri mesbah doa pagi ini, dan biarlah nama Yesus saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.